Saudara-saudariku terkasih, salam berkah hari baru. Kita berjumpa dalam program Katekesi Online Paroki Blinyu melalui Renungan Harian. Selamat mengikuti. Saudara-saudariku terkasih, mari kita mendengarkan pewartaan Sabda Tuhan yang dikutip dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Sekali peristiwa dalam perjalanannya ke Yerusalem, tibalah Yesus di sebuah kampung. Seorang wanita yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, tetapi Marta sibuk sekali melayani. Marta mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini bersama Gereja Semesta kita memperingati Santa Marta. Kisah lengkap tentang Santa Marta bisa dibaca di antaranya dalam kedua alternatif bacaan Injil hari ini, yaitu dalam Yohanes pasal 11 ayat 19-27 dan Lukas pasal 10 ayat 38-42, yaitu perikop yang tadi sudah kita dengarkan pewartaannya. Baik kiranya jika sambil membayangkan, kita mengenal lebih dulu konteks perikop ini. Kisah dalam perikop Injil Lukas tadi ditempatkan dalam konteks perjalanan Yesus bersama para murid ke Yerusalem. Kalau dibaca perikop sebelumnya, di sana dikisahkan Yesus ditolak di desa orang Samaria. Tetapi kini ia diterima baik di desa di mana Lazarus dan kedua saudarinya yaitu Marta dan Maria tinggal. Dalam Injil Yohanes, desa atau kampung tersebut dikenal dengan kampung atau desa Betania. Nah, pada kesempatan itu, penulis Injil lalu menghadirkan dua adegan menarik dan sekaligus terasa sangat kontras, yaitu tentang cara kedua wanita bersaudara itu menyambut kehadiran Yesus. Walaupun kontras, namun kira-kira tujuannya agak mirip, yakni ingin berbuat yang terbaik untuk Yesus, untuk Tuhan yang sangat mereka hormati dan sangat mereka kasihi. Sampai di sini, tentu situasinya masih biasa dan wajar. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, perikop ini bukan melulu mau menyampaikan tentang peristiwa dan bagaimana perasaan kedua wanita bersaudara itu. Melainkan ada hal penting atau ada pesan penting. Dan pesan yang dimaksud dihubungkan oleh penulis Injil dengan pengajaran Yesus di pasal 10 ayat 30-36, yaitu tentang orang Samaria yang baik hati. Intinya, menunjuk pada bagaimanakah cara melaksanakan perintah kasih kepada Tuhan. Kedua cara, yaitu tindakan orang Samaria yang baik hati dan apa yang dilakukan ataupun sikap Maria dalam perikop ini tadi,
adalah menaatinya. Jadi, perhatian dan ketaatan pada perintah-perintah Tuhan menjadi modal awal agar seseorang bisa peka menangkap pernyataan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Dan pada akhirnya, dari situlah seorang beriman baru akan bisa melaksanakan pelayanan atau urusannya bukan demi sekedar memenuhi kewajiban atau alasan pribadi yang macam-macam, tetapi sebagai ungkapan kasih kepada Tuhan atau dalam bahasa lain sebagai pelaksanaan sabda. Saudara-saudariku yang terkasih, saya ingin menutup refleksi kita ini dengan mengajak kita untuk mengingat nasihat Paus Fransiskus dalam anjuran apostolik yang berjudul Gaudete et Exsultate, atau artinya bersukacita dan bergembiralah. Kira-kira begini petikannya: untuk menjadi orang kudus atau hidup suci, atau katakanlah menjadi pelaksana sabda Tuhan, tidak harus seseorang itu menjadi uskup atau menjadi imam atau menjadi kaum religius. Intinya adalah cara hidup kontemplatif. Sebab begitulah sering orang mengira. Tetapi kita semua dipanggil hidup kudus melalui perbuatan kasih, dan dengan memberi kesaksian dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Menurut Bapak Paus, kekudusan atau kasih kepada Tuhan tumbuh melalui isyarat-isyarat kecil, isyarat-isyarat sederhana. Mari kita ambil contoh yang dikatakan oleh Bapak Paus Fransiskus. Seorang ibu yang memilih untuk tidak bergosip tentang orang lain, ia sudah mencapai kekudusan. Atau seorang anak yang duduk penuh cinta dan kesabaran, mendengarkan nasihat tentang cinta dan harapan. Meski ia sendiri begitu lelah, ia sedang mencapai kekudusan. Atau bisa juga kita tambah contohnya, seorang bapak keluarga meski lelah bekerja seharian dan stres dengan banyak masalah, tetapi ia tetap menemani anak-anaknya belajar dan bermain dengan penuh kasih dan kesabaran. Ia sedang menemukan kekudusan. Saudara-saudariku, hidup kudus atau melaksanakan sabda Tuhan bukanlah cara hidup yang mengingkari sifat kemanusiaan kita, dan juga tidak membuat kita menjadi kurang manusiawi. Sebab kekudusan adalah perjumpaan antara kelemahan manusiawi kita dan kekuatan rahmat Allah.